Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dengan NPM 19124843. Maaf, sini saya agak kurang sehat sedikit. Jadi di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam metode tafsir bil isyari ini. Dalam langkah metode tafsir bil isyari, para ulama ini ada berselisih pendapat dalam menghukumi tafsir isyari ini. Sebagian mereka ada yang memperbolehkan dengan syarat. Kemudian ada juga sebagian dari para ulama itu melarangnya. Kemudian tafsir bil isyari ini dapat dibenarkan selama ada beberapa langkah yang seperti berikut ini. Yang pertama, maknanya lurus, tidak bertentangan dengan hakikat-hakikat keagamaan, tidak juga dengan lafaz ayat Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, tidak menyatakan bahwa itulah satu-satunya makna untuk ayat yang ditafsirkan. Kemudian yang ketiga, ada korelasi antara makna yang ditarik itu dengan ayat. Sementara ulama ada juga yang menambahkan syarat keempat bahwa ada dukungan dari sumber ajaran agama yang mendukung makna isyari yang ditarik itu. Dalam tafsir ini, para mufassir berpendapat dengan makna lain, tidak sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran, tetapi penafsiran tersebut tidak diketahui oleh setiap insan kecuali mereka yang hatinya telah dibukakan dan disenari oleh Allah, dan termasuk golongan orang yang saleh. Jadi tafsir isyari ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menafsirkannya, yang mana mata batin mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Model tafsir isyari ini adalah, jadi model tafsir ini seluruh kitab tafsir yang disusun dengan tidak menggunakan salah satu dan dari riwayat maupun dari dirayah. Karena itu sesungguhnya tafsir seperti ini tidak bisa dimasukkan sebagai tafsir. Kenapa? Sumber ulama tafsir ini adalah kontemplasi atau apa yang dikenal dengan makna batin. Jadi tafsir ini tidak mudah lah untuk ditafsirkan, hanya orang-orang saja yang bisa menafsirkan tafsir ini. Model tafsir ini contohnya seperti tafsir An-Naisaburi yang ditulis oleh An-Naisaburi dalam tafsir Futuhat Al-Makkiyah, karya Ibn Arabi tafsir An-Nusi yang ditulis oleh Syihabuddin Al-Alusi. Di sana banyak dijelaskan tentang tafsir bi-isyari ini. Kemudian ada ulama mengatakan, yang Abdullah bin Abbas pernah berkata, Al-Quran punya rasa sedih dan seni. Yang dimaksud di sini adalah bisa diartikan cabang. Kemudian Al-Quran ini punya punggung dan perut. Apa yang dimaksud di sini? Yang jelas, yang dimaksud sini punggung dan perut itu adalah Al-Quran ini yang jelas dan yang samar. Jadi seluruh keajaiban tidak akan tercapai batasnya, tidak akan terjalani, maka ia akan celaka. Al-Quran juga punya kabar, kata Abdullah bin Abbas. Pemisalan halal dan haram, nasikh dan mansuh, muhkam dan mutasyabih, zahir dan batin. Zahirnya Al-Quran ini adalah bacaannya, dan yang batinnya itu adalah takwilnya tadi. Karena itu kata Abdullah bin Abbas ini, pergaulilah ulama dan jauhilah orang-orang bodoh. Jadi berdasarkan substansi tafsir bil isyari dapat dibedakan menjadi dua macam tafsir bil isyari. Ada tafsir bil isyari makbul, ada tafsir bil isyari mardud. Jadi tafsir bil isyari makbul ini ada memiliki 5 langkah untuk memenuhi syaratnya itu. Yang pertama,
dengan tidak menafikan makna lahir dan makna-makna yang terkandung dalam redaksi ayat Al-Quran. Yang kedua, mufassirnya tidak mengklaim bahwa satu-satunya penafsiran yang benar tanpa pertimbangan makna tersebut. Yang ketiga, langkah yang ketiga itu tidak menggunakan takwil yang jauh menyimpang dan tak penakwilnya lemah. Yang keempat, tidak bertentangan dengan dalil syariat dan argumentasi akli. Yang kelima, adanya pendukung dalil-dalil syariat yang memperkuat penafsirannya. Jadi itulah tadi langkah-langkah tafsir bil isyari yang makbul. Kemudian sebaliknya tafsir bil isyari yang mardud itu yang menyalahi atau kurang dari ada persyaratan yang 5 itu tadi, itu dinyatakan tafsir itu tafsir bil isyari mardud. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya kawan-kawan semua, mudahan kita sehat sebataan. Amin ya rabbal alamin.